Halo teman-teman, kembali berjumpa lagi dalam perkuliahan Moral Capital Selecta. Nah, di sini saya bersama kedua teman saya, Ira Mardila dan Julius Junaidi, akan membahas tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Apa itu rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan? Simak penjelasan berikut ini. Apa itu rekayasa genetika? Nah, apakah pernah kalian mendengar kata rekayasa genetika? Nah, rekayasa genetika ini seringkali juga disebut dengan GMO, Genetical Modified Organism, di mana dia merupakan cabang dari ilmu bioteknologi yang bergelut di bidang genetik. Oke, lanjut. Rekayasa genetika terdiri dari dua kata, yaitu rekayasa dan genetika. Rekayasa artinya manipulasi dan genetika artinya ilmu yang mempelajari tentang sifat keturunan yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Ini merupakan satu teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan gen dari sel. Nah, dia termasuk transfer gen. Ya, transfer gen bukan hanya antar spesies, melainkan juga melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Nah, di mana diperolehnya DNA? DNA baru itu diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetik dari induk menggunakan metode DNA rekombinan atau sintesa DNA buatan. Bagaimana? Nanti akan dijelaskan pada tahap berikutnya. Singkatnya, rekayasa genetika adalah suatu proses manipulasi gen yang dilakukan manusia untuk memperoleh organisme yang unggul. Nah, organisme ini kemudian nanti disebut organisme transgenetik. Karena apa? Karena gennya sudah diotak-atik atau gennya sudah dimanipulasi, atau bisa juga disebut bahwa dia mempunyai gen campuran. Seperti itu. Lanjut, apa saja komponen yang diperlukan untuk melakukan rekayasa genetika? Nah, kita memerlukan yang namanya DNA donor, kita memerlukan enzim endonuklease, kita memerlukan vektor, kita memerlukan DNA ligase, lalu kita memerlukan yang namanya sel inang. DNA donor itu adalah DNA target, ya, DNA yang ingin kita kombinasikan. Lalu enzim endonuklease adalah enzim yang nanti kita gunakan untuk memotong apa? Memotong DNA. Lalu ada vektor. Vektor itu apa? Vektor itu adalah plasmid dari bakteri yang kita gunakan sebagai pembawa. Pembawa apa? Pembawa DNA donor, ya. Pembawa DNA kombinasi, DNA rekombinan. Lalu DNA ligase atau enzim ligase. Fungsinya apa? Nah, DNA ligase atau enzim ligase ini kita gunakan sebagai perekat. Tadi kan ada yang memotong, lalu enzim ini digunakan untuk merekatkan kembali. Lalu sel inang ini digunakan untuk apa? Untuk menempatkan DNA atau vektor yang membawa DNA rekombinan. Seperti apa? Jelasnya simak gambar berikut ini. Oke, di sini ada bakteri. Kenapa kita menggunakan bakteri untuk melakukan proses rekayasa gen? Karena bakteri ini merupakan organisme yang jenisnya Kingdom Monera, atau bakteri yang mempunyai sel uniseluler. Ya, uniseluler artinya apa? Kalau dia uniseluler berarti selnya masih prokariotik, masih sederhana. Nah, kalau selnya sederhana otomatis DNA-nya sederhana. DNA yang sederhana tentu masih mudah diotak-atik. Nah, perlu kita sadari bahwa mengubah sel prokariotik itu lebih mudah daripada eukariotik. Begitu teman-teman. Lalu bagaimana tahapannya? Ya, tadi bakteri punya yang namanya plasmid. Plasmid ini seringkali disebut dengan DNA ekstra kromosom atau DNA yang berada di luar, karena letaknya di luar DNA. Nah, ini kromosom bakteri ini. Ekstra kromosom berarti dia di luar kromosom, ya. Nah, terus plasmid ini juga seringkali disebut dengan DNA sirkuler karena bentuknya lingkaran. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari bakteri, plasmid ini kita keluarkan dari bakteri, lalu kita jadikan vektor. Nah, dalam plasmid ini, bagian yang hitam ini adalah yang namanya siklus EcoR1. Nah, siklus ini nanti kita potong menggunakan enzim endonuklease. Lalu kemudian DNA donor juga kita potong dengan enzim endonuklease atau restriksi. Kemudian DNA donor kita sisipkan di vektor, ya, untuk dibawa ke dalam sel inang atau bakteri tadi. Nah, setelah itu kemudian direkatkan. Setelah dia dimasukkan dalam vektor, direkatkan dengan enzim ligase. Setelah direkatkan, dimasukkan lagi ke dalam bakteri. Di mana bakteri ini kemudian disebut bakteri rekombinan. Karena apa? Dia membawa DNA rekombinan atau DNA yang sudah dikombinasi atau sudah dimodif atau dimodifikasi.
diotak-atik. Nah, kemudian tahap selanjutnya diapakan? Ya di screening ya, di screening menggunakan komputer untuk mengetahui apakah bakteri ini sungguh-sungguh sudah membawa DNA rekombinan atau belum. Kalau sudah, artinya dia sudah lulus tes. Nah, kemudian tahap selanjutnya ketika dia sudah lulus tes, maka dia akan dikulturkan, diperbanyak. Untuk apa? Menghasilkan yang namanya insulin atau protein. Di mana insulin atau protein ini nanti yang kita gunakan untuk mengkombinasi atau memodifikasi gen pada hewan dan tumbuhan. Ya, nanti melalui proses inokulasi dimasukkan ke dalam gen tumbuhan atau hewan. Maka jadilah hewan atau tumbuhan yang jenisnya rekayasa genetika. Oke, lanjut. Apa saja objek rekayasa genetika? Objeknya adalah bakteri, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga manusia. Nah, mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Sekarang kita masuk pada rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Apa sih itu rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan? Pernah nggak teman-teman melihat hewan? Pernah dong. Kalau nggak pernah silakan pergi ke kebun binatang untuk melihat hewan, ya kan? Nah, apa itu rekayasa genetika pada hewan? Rekayasa genetika pada hewan intinya tetap sama. Adalah modifikasi gen yang dilakukan pada hewan melalui proses apa? Ada proses manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, DNA genetik modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer genetik dari sel, jaringan maupun organ. Ya, itu. Lalu selanjutnya contoh hewan rekayasa genetika. Di sini yang pertama ada Hermann de Bulls atau sapi yang memiliki DNA manusia. Oke, sapi ini adalah sapi yang mempunyai DNA manusia. DNA apa? DNA lactoferrin. Lactoferrin itu DNA yang terkandung di dalam susu ibu. Nah, kemudian lactoferrin disuntikan ke dalam sapi Hermann de Bulls, maka sapi Hermann de Bulls ini ya, yang betina itu bisa menghasilkan susu yang kadarnya sama dengan susu ibu. Lalu kemudian ada glowfish. Glowfish ini adalah ikan zebra yang umumnya memiliki sisik berwarna perak dan garis hitam di tengah. Kemudian ini dikombinasikan dengan gen ubur-ubur yang menyala. Ya, gen ubur-ubur yang menyala diambil lalu disuntikan pada telur ikan zebra, maka jadilah ikan yang bisa menyala dalam kegelapan dan warna-warni ini. Tidak hanya bisa menyala dalam kegelapan, ikan ini juga bisa memberikan warna yang berbeda pada kondisi air yang memiliki kadar yang berbeda. Lanjut, sekarang ada ayam tanpa bulu. Ayam ya tanpa bulu itu ada, tapi tidak semua badan ayam itu tidak berbulu. Nah, ayam ini kenapa tanpa bulu? Karena dia merupakan ayam rekayasa gen yang dipadukan antara gen ayam broiler atau ayam pedaging dengan gen ayam yang tidak mempunyai bulu pada leher. Lalu yang terakhir adalah dolayen. Nah, dolayen ini adalah jenis hewan rekayasa genetika di mana dia adalah kombinasi antara gen singa dan gen anjing yang disuntikan pada indung telur anjing atau rahim anjing, kemudian jadilah dolayen ini. Oke, begini teman-teman prosesnya. Nah, ini adalah proses DNA rekombinan pada sapi. Ya, sama tadi ada DNA donor, ada juga vektor ya dari bakteri atau plasmid, lalu kita masukkan ke dalam sel inang sapi. Kemudian ini adalah inti DNA gen yang sudah direkombinasi. Kemudian DNA inti ini dari sapi kita keluarkan, ini kita masukkan ke dalam ovum sapi, lalu kemudian dia jadi zigot. Zigot itu lalu kita kembang biakan dalam embrio, lalu kita masukkan dalam sapi, maka jadilah anak sapi transgenik. Itu merupakan penjelasan tentang rekayasa genetika dan juga rekayasa genetika pada hewan. Untuk selanjutnya kita masuk pada tahap rekayasa genetika pada tumbuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya Julius Junadi. Sampai jumpa dalam penjelasan di materi berikutnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi kita membahas dan mengetahui apa itu rekayasa genetika dan apa itu rekayasa genetika pada hewan, sekarang kita masuk dalam pembahasan rekayasa genetika pada tumbuhan. Apa itu rekayasa genetika pada tumbuhan? Mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Teknologi rekayasa genetika tanaman memungkinkan pengintegrasian gen-gen yang berasal dari organisme lain untuk perbaikan sifat tanaman. Tanaman transgenik adalah suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk
menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Transgenik ini adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, virus untuk tujuan tertentu. Organisme transgenik adalah organisme yang mendapatkan pindahan gen dari organisme lain. Gen yang ditransfer dapat berasal dari jenis atau spesies lain, seperti bakteri, virus, hewan, atau tanaman lain. Intinya, rekayasa genetika pada tumbuhan ini adalah proses manipulasi genetik untuk menghasilkan organisme baru yang unggul dan lebih berkualitas. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk dalam proses, teman-teman. Proses dari rekayasa genetika pada tumbuhan. Proses rekayasa genetika pada tumbuhan. Pertama, isolasi dan pengklonan gen target. Modifikasi klon. Introduksi DNA rekombinan pada sel tanaman. Seleksi sel atau jaringan transforman. Regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman utuh atau modifikasi teknologi kultur jaringan. Terakhir, metodologi yang digunakan agrobakterium, bakteri lain, dan virus. Seperti itu, teman-teman, proses dari rekayasa genetika pada tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk pada gambar proses dari rekayasa genetika pada tumbuhan. Gambar yang pertama, bakteri sebagai penghasil plasmid atau vektor. Kemudian, plasmid dipotong di bagian EcoR1. Lalu, ada DNA donor atau DNA target yang ingin dikombinasi atau disisip. DNA donor ini dipotong dan disisipkan pada vektor. Jadi, DNA donor ini setelah dipotong lalu disisipkan pada vektor. Pemotongan menggunakan enzim endonuklease. Lalu kemudian proses penyatuan dilakukan menggunakan enzim ligase. Jadi proses penyatuan ini dilakukan menggunakan enzim ligase, teman-teman. Setelah selesai, dimasukkan kembali ke dalam bakteri untuk memperoleh insulin yang nantinya diinokulasikan atau dimasukkan pada tumbuhan yang menjadi target. Seperti itu, teman-teman. Penjelasan dari gambar rekayasa genetika pertumbuhan berikut ini. Sekarang kita masuk pada tanaman transgenik yang sudah dikembangkan. Pertama, tomat ungu. Nah, kebanyakan mungkin teman-teman taunya tomat itu hanya berwarna merah saja. Tetapi setelah terjadinya proses genetika pada tumbuhan, tomat itu juga bisa berwarna ungu, teman-teman. Mungkin juga bisa berwarna yang lainnya. Di mana ini adalah tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, teman-teman. Tomat dikenal tidak bisa tahan lama. Namun setelah mengalami rekayasa genetika, tomat bisa berumur lebih panjang dengan warna yang tidak lagi merah, melainkan ungu. Nah, seperti itu, teman-teman. Kelebihannya selain lebih dari tahan lama dari asalnya 21 hari, bisa tahan lama menjadi 48 hari, teman-teman. Juga memiliki kandungan nutrisi lebih baik. Nah, setelah terjadinya proses genetika ini, pertumbuhan ini, tomat yang biasanya nutrisinya nggak terlalu baik, tapi setelah terjadinya proses genetika ini, tomat ini bisa memiliki kandungan nutrisi lebih baik lagi, teman-teman. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman. Kemudian cuca melon. Cuca melon ini merupakan buah hasil rekayasa yang sungguh luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Ini melibatkan 3 jenis buah, teman-teman. Dimana pertama semangka, mentimun, dan juga jeruk nipis. Ukuran buah ini seperti anggur, namun terlihat seperti semangka mini. Dan rasanya seperti mentimun dan jeruk nipis. Meskipun kombinasi buahnya ada 3 buah, tapi rasanya cuma 2. Rasa mentimun dan jeruk nipis, teman-teman. Kelebihan dari cuca melon sangat kebal terhadap hama. Jadi kalau teman-teman ingin menanam tanaman ini, baik sekali. Dan tahan kering, teman-teman. Meskipun kita lupa menyiram,
Teman-teman gak usah khawatir, tanaman ini tahan dari kering. Cuca melon bisa dikonsumsi dalam berbagai cara, baik dikonsumsi langsung, dicampur salad, atau dicampur sebagai bahan kontail. Seperti itu teman-teman dari cuca melon ini. Kemudian lematos. Apa itu lematos? Ini gambarnya. Lematos adalah hasil rekayasa genetika terhadap tomat. Jadi lematos ini adalah proses rekayasa genetika terhadap tomat, di mana memiliki aroma buah lemon dan bunga mawar. Jadi setelah proses rekayasa genetika, tomat ini mempunyai dua aroma, di mana aroma lemon dan juga bunga mawar. Tomat transgenik ini mengubah gen hasil jeruk Ocimum basilicum menjadi enzim pembuat aroma baru, yakni geraniol sintase. Lematos memiliki warna merah muda yang dipengaruhi setengah likopen, sedangkan tomat konvensional mengandung likopen seluruhnya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk dalam grapel. Apa itu grapel teman-teman? Grapel merupakan hasil rekayasa antara apel dan anggur. Jadi grapel ini adalah rekayasa dari dua kombinasi buah teman-teman, antara apel dan anggur. Buah ini masih berbentuk apel namun memiliki tekstur seperti anggur. Ya, buah ini seperti apel teman-teman, tapi memiliki tekstur seperti anggur kecil. Bentuknya seperti apel, tapi teksturnya seperti anggur teman-teman, kecil. Untuk rasa, grapel mempunyai rasa campuran dari kedua jenis buah. Jadi buah grapel ini punya jenis rasa yang berbeda, itu dua rasa teman-teman. Setelah mengalami rekayasa genetika, keunggulan dari grapel tidak hanya memiliki rasa baru, tetapi kandungan nutrisi yang di dalamnya juga mengalami peningkatan teman-teman. Jadi setelah proses rekayasa genetika pada tumbuhan, grapel ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi teman-teman. Grapel memiliki dosis vitamin C sangat tinggi dari yang sebelumnya, sebelum proses rekayasa genetika, melebihi kandungan yang dimiliki apel dan anggur. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang proses rekayasa genetika pada tumbuhan, kita masuk pada dampak rekayasa genetika gen atau dampak rekayasa gen, di mana dampak rekayasa gen ini akan dijelaskan oleh teman saya Ira Mardila. Oke teman-teman, tadi kita telah membahas tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Kali ini saya akan membahas tentang dampak rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Mungkin teman-teman pernah mengalami suatu dampak atau resiko yang pernah teman-teman alami, baik itu dampak positif maupun negatif. Nah, kembali ke materi. Apa sih dampak rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan? Baik, lebih tepatnya saya akan mengarah kepada dampak rekayasa genetika pada tumbuhan. Kenapa saya lebih mengarah kepada tumbuhan? Karena tumbuhan merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dan banyak tumbuhan yang sering kita konsumsi atau kita makan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, saya pernah mendengar kata-kata tentang kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, itu yang sangat menarik menurut saya. Nah, di sini saya akan membahas 3 dampak yang terjadi pada manusia. Yang pertama, dampak rekayasa genetika dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang lingkungan, yang ketiga dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang ekonomi tentunya produk rekayasa genetika ini sisi positifnya akan memperoleh pendapatan yang meningkat. Kenapa? Karena produk rekayasa genetika merupakan produk yang dikatakan lebih unggul, karena produk ini bisa menghasilkan produk yang lebih baik dari produk aslinya.
Nah, sehingga produk ini akan menimbulkan kesenjangan dalam bidang pertanian. Akibatnya, para petani yang mempunyai bibit asli, sumber pendapatannya lebih sedikit dari mereka yang mempunyai produk rekayasa genetika. Nah, masuk ke dampak rekayasa genetika terhadap lingkungan. Organisme transgenik rekayasa genetika memiliki potensi untuk menimbulkan akibat yang merugikan bagi lingkungan. Dengan munculnya efek-efek samping dari hasil rekayasa genetika tersebut, misalnya hasil insektisida yang dapat membasmi hama, akan berpengaruh terhadap kadar oksigen dalam tanah dan lama-kelamaan akan merusak tanah itu sendiri. Nah, teman-teman, tentu saja produk rekayasa genetika ini akan lebih banyak membutuhkan pupuk kimia salah satunya. Nah, di mana pupuk kimia ini apabila dipergunakan atau disalurkan ke tanah akan merusak ekosistem tanah, di mana tanah akan ketergantungan dengan pupuk. Nah, kesuburannya akan ketergantungan dengan pupuk, sehingga lama-kelamaan tanah ini akan rusak. Nah, selain itu teman-teman, sekarang ini telah ditemukan bahwa tanaman transgenik dapat merusak lingkungan atau merusak ekosistem. Contohnya menimbulkan hama atau gulma super di lingkungan dan perpindahan gen secara tidak terkendali dari tanaman transgenik ke tanaman yang lain di alam, yaitu melalui penyerbukan. Selain itu, dampak yang terjadi adalah menimbulkan penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan, mengganggu ekosistem seperti menurunnya jumlah populasi yang ada di alam. Nah, perubahan dalam siklus alam dan interaksi sesama mereka. Dengan adanya organisme transgenik dapat menimbulkan gangguan lingkungan yang dikenal sebagai gangguan adaptasi. Kemungkinan timbulnya biotip baru pada serangga dan hama. Nah, selanjutnya dalam bidang kesehatan, tanaman transgenik dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Salah satu contoh penggunaan gen BT pada jagung dan kapas dapat menyebabkan alergi pada manusia. Tidak hanya menimbulkan alergi, tanaman hasil rekayasa genetika juga diduga bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker, serta minim gizi karena kandungannya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kehilangan beberapa kandungan alami produk hasil olahannya. Tentunya dalam bidang kesehatan, tanaman transgenik ini dapat dicurigai menyebabkan keracunan bagi manusia, sebab tanaman transgenik yang disisipi oleh gen tahan hama ternyata tidak hanya bersifat racun bagi serangga, tetapi juga racun pada tubuh manusia. Nah, mungkin teman-teman bertanya tentang gen BT. Apa sih gen BT itu? Nah, gen BT adalah gen yang disisipkan dari bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, gen ini diambil dari bakteri yang merupakan gen penyandi protein yang dapat membunuh larva hama Lepidoptera. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pandangan gereja. Pandangan gereja tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Nah, selama 2 tahun berdiskusi, Akademi Kepausan Vatikan di Roma pada tahun 1999 memberikan pandangan tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan yang menyatakan bahwa memodifikasi gen tanaman dan hewan dapat diterima secara teologis. Nah, namun Uskup Elio
Greci, Wakil Presiden Akademi Kepausan mengatakan, kami senantiasa semakin didorong bahwa keuntungan rekayasa genetika tumbuhan dan hewan lebih besar daripada risikonya. Risiko harus diikuti dengan kehati-hatian melalui keterbukaan, analisis dan kontrol, tetapi tanpa rasa khawatir. Nah, artinya dari pihak gereja sendiri tidak mengatakan bahwa tidak setuju dengan rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan atau setuju. Nah, tidak demikian. Tetapi Pak Gereja lebih melihat agar berhati-hati melihat kejadian atau dampak yang dirasakan dengan adanya rekayasa genetika. Nah, ini penjelasan tentang pidato pertanian yang dilontarkan oleh Paus Yohanes Paulus II yang menyatakan kata-kata terkenal dari Kejadian, mempercayakan bumi untuk digunakan manusia, bukan penyalahgunaan. Artinya, apa yang sudah diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk dilestarikan, dijaga. Nah, artinya bumi ini bukan milik manusia seutuhnya, tetapi Allah telah menitipkan bumi kepada manusia untuk dijaga, untuk dilestarikan, bukan untuk menentu absolut bumi. Selain dari pandangan gereja tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan, ada juga pendapat lain tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Donald Bruce yang menyatakan bahwa teknologi merupakan anugerah Allah, maka teknologi adalah bagian dari cara untuk mengembangkan ciptaan Allah. Dan Rabbi Greenberg mengapresiasi kecenderungan pengetahuan, ilmu pengetahuan tersebut yang pada akhirnya menghasilkan manfaat yang sangat besar dalam hal peningkatan martabat manusia, perpanjangan dan kualitas hidup manusia. Ini artinya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh manusia atau didapatkan oleh manusia tentu saja bukan semata-mata hasil karya manusia sendiri, melainkan merupakan anugerah dari Allah. Artinya bahwa segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh manusia ini tentunya mempunyai harapan yang besar, dengan harapan bahwa manusia dapat memanfaatkan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan martabat manusia, perpanjangan dan kualitas hidup manusia. Nah, tentu saja rekayasa genetika ini mendatangkan pro dan kontra bagi masyarakat, di mana rekayasa genetika ini menimbulkan perdebatan di masyarakat selama bertahun-tahun. Kelompok yang kontra berpendapat jika tanaman yang direkayasa secara genetik akan menimbulkan masalah kesehatan, seperti yang sudah saya bahas tadi, masalah kesehatan apa saja, alergi, akan menimbulkan kanker dan sebagainya. Selain itu juga dapat merusak keseimbangan alam. Lalu jika perusahaan biotek yang melakukan eksperimen rekayasa genetika hanya bertujuan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, kelompok yang pro menyetujui bahwa rekayasa genetika ini dilakukan agar hasil panen para petani optimal, karena saat ini kondisi alam semakin tidak menentu, misalnya saja cuaca ekstrim, gulma, dan serangan hama. Lalu dengan adanya rekayasa genetika ini, kelompok pro setuju bahwa menjadikan rekayasa genetika sebagai solusi menangani krisis pangan global. Nah, teman-teman sekalian,
eh, sebelum masuk pada pastoral, mungkin teman-teman harus melihat video ini lebih lanjut agar teman-teman lebih mengerti atau mendalami tentang rekayasa genetika. Silahkan menyaksikan. Hai kawan-kawan, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan produk yang dihasilkannya. Nah, apa sih yang akan kita bahas tentang bioteknologi itu? Kali ini kita akan membahas tentang GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, apa sih GMO itu sendiri? GMO atau Genetically Modified Organism atau biasa disebut dengan produk rekayasa genetika adalah organisme yang telah mengalami perubahan pada DNA-nya dengan menggunakan suatu teknologi yang disebut dengan bioteknologi modern sehingga menghasilkan suatu organisme atau produk yang berbeda. Nah, beberapa jenis tanaman pertanian juga telah menjadi GMO dan dibudidayakan secara luas. Nah, pada perkembangannya, GMO dimulai dari prinsip dasar penurunan karakteristik fisik yang dilakukan George Mendel pada buncis dan menunjukkan adanya hubungan fenotip dan genotip. Selanjutnya, ahli biologi terkenal seperti Delbruck, Crick, Chargaff memberikan sumbangan besar pada revolusi genetika yang menguraikan struktur DNA serta proses transkripsi dan translasi protein. Selanjutnya, pada tahun 71, genetika maju dengan pesatnya sehingga dapat dikatakan revolusi dalam biologi modern, yaitu munculnya teknologi DNA rekombinan. Sebagai contoh dari hasil rekayasa genetika adalah jagung yang telah ditransplantasikan ke dalam gen Bacillus untuk menghasilkan kualitas protein yang resisten terhadap hama jagung. Dan dari gen tomat ditransplantasikan kepada ikan transgenik dan gen pankreas babi ditransplantasikan ke bakteri Escherichia coli sehingga menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Bagaimana GMO bisa dibuat? Dengan teknologi DNA rekombinan yang inti prosesnya adalah cloning gen, maka ada beberapa tahapan, diantaranya adalah penyiapan DNA sisipan DNA target berupa teknik isolasi DNA atau gen, retriksi oleh enzim endonuklease dan teknik PCR. Kemudian ada penyiapan vektor berupa virus, kemudian ada proses ligasi, kemudian DNA ditransformasikan ke vektor ke sel host, kemudian ada seleksi ion, yaitu sel dalam klon yang berhasil direkayasa akan mengandung satu atau lebih molekul DNA rekombinan. Dan terakhir, ada tahapan sequencing berupa pemeriksaan susunan urutan bahasa dalam suatu gen atau DNA. Selain produksi secara sintetik dengan peran virus untuk masuk ke dalam sel, dapat juga secara fisik memasukkan DNA tambahan ke nukleus dengan menggunakan saluran yang sangat kecil atau dengan partikel yang ditembakkan dari pistol gun, atau disebut juga dengan partikel bombardment. Adapun contoh produk dari GMO yang telah ada di pasaran antara lain ada gen tomat yang ekspresi pembusukannya dihambat, kemudian ada apel arctic dan kentang inet yang tidak mudah cepat busuk ataupun browning, kemudian ada padi dengan kandungan vitamin A yang lebih tinggi atau golden rice, dan padi yang mengandung zat besi atau ferritin rice. Adapun hewan dari hasil rekayasa genetik diantaranya ada ayam tanpa bulu, glittering seahorse atau kuda laut yang berkelap-kelip, mamalia atau kucing glow in the dark, dan bluefish yang berwarna-warni yang hampir semua diperjualbelikan sebagai binatang hias. Saat ini ada 44,2 juta hektar tanaman transgenik, 33,5 juta hektar diantaranya berada di negara industri dan sisanya di negara berkembang. Amerika Serikat merupakan negara produsen tanaman transgenik terbesar, yaitu 69% dari tanaman transgenik di dunia. Negara lainnya ada Argentina, Kanada, Cina, dan negara lainnya sebanyak 1%. Mengingat produksi tanaman transgenik menyangkut keselamatan manusia, maka pemerintah membuat perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang Pangan tahun 96, UU Ratifikasi Protokol Keamanan Hayati, RPP 2004, dan lain-lain. Adapun perkembangan dan pengujian kerjasama dengan luar negeri mengenai GMO khususnya di Indonesia, antara lain ada jagung, kacang tanah, kentang, ubi jalar, yang bersifat tahan penggerek batang atau hama dan virus. Berbagai tanggapan masyarakat terhadap produk transgenik ini ada yang pro dan ada yang kontra. Dan negara Amerika merupakan negara yang pro, sangat setuju berkembangnya produk transgenik. Namun, ada banyak sebagian masyarakat yang masih khawatir. Adapun manfaat dengan dimungkinkannya berbagai tanaman untuk direkayasa antara lain menjadi tahan terhadap pestisida, herbisida, penyakit, kekeringan, pergantian musim, tanaman bergaram tinggi, mengandung zat gizi tertentu, hasil panen yang meningkat, dan memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Adapun kerugian atau kekhawatiran yang sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan, antara lain adanya eksploitasi secara tak terkendali dari tanaman transgenik, terjadi ketidakseimbangan lingkungan, kemudian bahaya terhadap kesehatan,
dan pertimbangan sosioekonomi, yaitu kekhawatiran monopoli oleh perusahaan atau ketergantungan. Pada saat ini, produk GMO itu sendiri masih banyak diperdebatkan, banyak yang pro maupun kontra. Namun, perkembangan bioteknologi memang tidak bisa dipungkiri. Selanjutnya, semua itu ada di tangan kita. Apakah kita akan mengkonsumsi atau tidak? Mengkonsumsi maupun tidak mengkonsumsi produk GMO, semua itu tergantung di tangan kita sebagai konsumen. Yaitu teman-teman ulasan singkat atau video singkat tentang gambaran secara keseluruhan tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Bagaimana prosesnya dilakukan, komponen apa saja yang diperlukan, contoh-contoh hewan dan tumbuhan hasil rekayasa genetika, serta dampak dan tanggapan dari masyarakat terhadap produk rekayasa genetika. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian akhir, yaitu pastoral tentang rekayasa genetika. Oke, baik teman-teman, setelah sebelumnya saya telah membahas tentang apa itu rekayasa genetika dan rekayasa genetika pada hewan. Kita juga tadi sudah mendengar penjelasan tentang dampak rekayasa genetika. Kemudian kita sudah menyimak video singkat tentang secara keseluruhan penjelasan tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan masuk pada bagian pastoral. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena sejak semula Allah menciptakan binatang dan tumbuhan sebagai teman hidup manusia, di mana mereka nantinya akan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Silakan baca Kejadian bab 2 ayat 8-20. Sejak semula Allah telah menempatkan manusia di Taman Eden. Manusia ditempatkan di taman itu agar manusia mengusahakan taman itu serta menjaga dan merawatnya. Kejadian bab 2 ayat 15. Nah, dalam hubungannya dengan hewan dan tumbuhan, setidaknya ada 2 tugas dasar yang harus dilakukan, yaitu mengusahakan dan melestarikannya. Dalam kehidupan nyata sekarang ini, manusia memang sudah mengusahakan hewan dan tumbuhan, dalam arti menjadikannya sebagai usaha. Contohnya apa? Adanya GMO atau rekayasa DNA tadi, ya kan? Sekarang kita akan lihat. Nah, GMO sebagai bentuk usaha manusia. Adanya tumbuhan dan hewan transgenik adalah salah satu bentuk usaha manusia mengembangkan tumbuhan dan hewan sehingga mempunyai nilai dan daya tarik yang tinggi, ya kan? Manusia mengembangkannya agar dia punya daya tarik yang tinggi. Nah, kemudian alasan dari produk-produk GMO ini adalah sebagai jawaban atas kebutuhan manusia yang meningkat. Namun tanpa kita sadari, kebutuhan manusia yang meningkat yang dijawab dengan GMO itu mengaburkan tanggung jawab kita untuk melestarikan lingkungan atau hewan dan tumbuhan masuk di dalamnya. Mengapa demikian? Ya, adanya tumbuhan dan hewan transgenik ya memang menjawab kebutuhan manusia, tapi juga sekaligus membahayakan manusia itu sendiri. Kualitas hidup dan kesehatan manusia itu berdasarkan sebagian besar itu adalah berasal dari makanan yang dia makan. Otomatis kalau makanan yang sehat ya, otomatis dia juga akan menjadi pribadi yang sehat, ya tubuhnya akan kuat. Tapi kalau yang dikonsumsi adalah makanan yang tidak sehat, ya maka jangan heran ketika orang itu punya umurnya ya singkat seperti itu. Ya, kemudian apa? Perlu kita sadari, kelangkaan pada habitat asli hewan dan tumbuhan akan semakin meningkat. Karena apa? Adanya tumbuhan dan hewan transgenik. Orang akan sulit membedakan di sini. Orang akan sulit membedakan mana produk asli dan mana produk GMO, khususnya di Indonesia. Karena GMO dan produk asli itu tidak mempunyai merek, hampir sama. Nah, apabila tumbuhan yang asli sudah langka, maka mau tidak mau yang kita makan terus-menerus adalah produk rekayasa genetika. Nah, produk rekayasa gen itu memang sudah diuji kesehatannya, teman-teman. Tetapi tetap saja produk rekayasa genetika itu masih tidak baik untuk kesehatan. Mengapa saya katakan tidak baik? Kita contoh saja, ya. Kita mencontoh saja dengan Indomie. Indomie itu dijual di toko di mana saja, ya kan? Nah, otomatis kalau dia sudah dijual di toko-toko, maka dia sudah dilegalkan. Artinya dia dalam bidang kesehatan, dia sudah dilegalkan. Tapi kenapa Indomie itu banyak mengandung penyakit? Karena dia dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian Indomie itu dikonsumsi menjadi makanan utama. Orang lebih memilih Indomie daripada nasi.
Karena terlalu banyak makan Indomie, maka Indomie kemudian menimbulkan penyakit. Begitu juga dengan GMO. GMO apabila terus kita konsumsi, maka GMO itu akan juga menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Nah, kan bisa kita kombinasi dengan juga selain mengonsumsi GMO, kita juga bisa mengonsumsi makanan asli. Oke teman-teman, perlu kita ingat ya, itu memang bisa terjadi, tapi kita perlu ingat bahwa GMO muncul ya, adanya rekayasa genetika pada hewan dan tumbuh akan menyebabkan kelangkaan dan juga akan menyebabkan kita sulit membedakan. Maka akan susah bagi kita untuk mencari produk-produk asli. Nah, dalam kaitannya dengan GMO dan kesehatan, sekarang ada salah seorang tokoh gereja. Siapa beliau? Beliau adalah Romo Gregorius Utomo almarhum. Beliau adalah Romo Keuskupan Agung Semarang yang bertugas di Ganjuran. Ya, ini beliau. Nah, Romo Gregorius Utomo almarhum adalah salah seorang tokoh pejuang petani yang memperjuangkan pangan di Indonesia, yang melahirkan Deklarasi Ganjuran tahun 1990. Kalau teman-teman pernah mendengarkan kata Hari Pangan Sedunia atau HPS, itu tidak terlepas dari beliau ini, ya. Nah, dalam wawancaranya dengan Komsos Keuskupan Agung Semarang, almarhum mengatakan bahwa pertanian lestari atau pertanian hidroponik, karena memang beliau ini adalah tokoh yang mengembangkan pertanian hidroponik, teman-teman. Nah, beliau mengatakan bahwa pertanian hidroponik itu sudah berkembang tapi tetap menjadi minoritas. Artinya apa? Bahwa orang itu lebih banyak memilih produk-produk yang simple, yang instan. Apa? Produk-produk GMO tadi. Nah, walaupun masih langka ya, masih minoritas, yang beliau katakan masih minoritas, tetapi beliau mengatakan saya percaya yang minoritas atau yang kecil itu indah. Maka beliau mengatakan small is beautiful. Dan dia juga mengatakan kita harus yakin bahwa small is very full. Yang kecil itu indah, yang kecil itu kuat. Mengapa? Karena dia adalah produk asli. Maka sekarang tinggal bagaimana kita berpikir, ya. Bagaimana kita berpikir bahwa apa yang sehat untuk tubuh kita. Yang perlu kita ingat adalah bahwa apa yang kita makan itulah diri kita. Atau kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat. Oke? Nah, beliau mengatakan small is beautiful, yang kecil itu indah. Apa? Karena hidroponik ini minoritas. Tapi hidroponik ini adalah bentuk tanaman alamiah. Ya, small is very full. Yang kecil itu kuat. Kuat karena apa? Karena dia memang produk asli yang memang ada dari awal. Bukan jadi-jadian seperti GMO. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita kembali pada diri kita masing-masing. Pilihan ada di tangan kita, ya. Bagaimana kita itu berbicara soal kesehatan yang ada dalam diri kita. Apakah saya mau menjadi pribadi yang sehat? Kalau mau jadi pribadi sehat, maka kita harus mengonsumsi makanan yang sehat. Tentu sesehat-sehatnya produk rekayasa gen tetap saja itu buatan manusia. Manusia bisa salah dan lab bisa keliru. Tetapi apabila kita bicara soal tumbuhan asli, alamiah, memang itu yang diberikan Tuhan pada kita. Kalau kamu percaya Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah salah. Dan itu sudah dijamin kualitasnya. Sekarang kembali lagi pada diri kita sendiri. Apakah kamu mau jadi pribadi yang sehat atau pribadi yang juga dimodifikasi? Makanan sehat masuk dalam tubuhmu, tubuhmu kuat, badanmu sehat. Tetapi kalau makanan yang tidak sehat masuk ke dalam tubuhmu, maka tunggu saja saat-saat bagaimana kita mengalami umur yang singkat. Ya, sekarang silakan kalian bisa memilih apakah mau memilih GMO ataukah senang dengan yang alami. Kalau senang dengan yang alami, kita harus mengikuti proses alam. Ya, begitu penjelasan tentang pastoral secara keseluruhan tentang rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan. Selamat berjumpa kembali dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.